Ya, sisilan dragon yang dipakai oleh mereka itu 3 daripada pembelaannya, dan satunya lagi adalah Queen Gambit D4 D5. Ya, Gambit menteri D4 D5. Nimzo, sekarang kita alih kepada Petrov ya. Petrov ini singkat, teorinya itu cuma 12 ya. Tapi bagannya saudara hanya 4 aja yang utama. Pertama E4 E5, jalannya kuda F3 kuda F6 ya. Ini yang klasik. Jadi klasik itu kuda kali E5. Jadi kodenya adalah C42 biasa ya. Nah, ini jawabannya juga jelas adalah D6 ya. Dan D6. Ini ada kesalahan teori kalau di sini, walaupun saya ulang lagi perlu diingatkan untuk spesial Petrov. Apabila dia jalan caturnya langkah keduanya, langkah ketiga jawabannya jalannya kuda kali E4 itu salah. Dengan jalan nanti dijawab menteri E2. Kita lihat di diagramnya E4 E5, kuda F3, kuda F6, ya, kuda kali E5. Nah, jawab yang benar adalah D6. Nah, ini ada juga banyak yang salah. Kalau dalam orang-orang yang baru tahu teori, jalan caturnya kuda kali E4. Nah, itu salah. Kenapa? Dia akan kehilangan bidak atau kehilangan perwira. Ya, harusnya D6 dulu. Kita lihat ya, bagaimana menghukumnya kuda kali E4, menteri E2. Ya, inilah hukumannya, cara menghukum ya. Jadi kalau misalnya kudanya diangkat, dia langsung skakster. Apabila kuda ke F6 atau kuda D6, jawabnya putih adalah kuda C6, skak. Ya. Nah, sekarang jawabnya misalnya yang sedikit benar ya. Jadi hanya hilang bidak. Jawabnya hitam adalah pada waktu langkah keempat ini, jawabnya bukan kuda F6, dia jalan caturnya kuda kali itu ya, kan lagi menteri 2 D5 D5 D3 ya, hanya hilang bidak ya. Jangan, catatan jawabnya adalah menteri E7 makan D kali E4, menteri kali kuda E5, E kali D5. E kali D5. Ya, simpel kan? Satu bidak ya. Nah, Anda seorang pemain catur, kalau Petrov, nah saya ingatkan, kalau Anda senang dengan pembukaan Petrov, ya, pembelaan Petrov ini, ya, harus bisa ending. Karena banyak partai nanti ending Petrov ini adu-adu menteri cepat dalam waktu singkat. Jadi ending jawabannya. Ya, harus bisa ending ya. Jadi main caturnya, dan lebih aman main caturnya Anda belajar ending juga di dalamnya. Kayak yang salah. Sekarang kita balik, yang benar adalah lihat variannya. E4, E5, kuda F3, kita lihat bagan ya. Bagan utama daripada Petrov. Petrov ini disebut dalam suatu literatur catur karena orang Rusia yang lebih banyak mainnya, maka disebutlah udah balik. Ya, baliknya kemana dia? Ke C4, ke D3 atau kuda F3. Yang terbaik adalah tetap menguasai peta pusat adalah di F3. Nah, sekarang baru makan. Ya, baru makan. Jadi kalau nanti si putih jalan menteri E2, dijawab menteri E7. Jadi tidak hilang bidak. Jadi langsung ada pinnya, ditutup pinnya. Ya. Nah, ini catatan sendiri. Ya. Kalau Anda sebagai pemain putih ketemu Petrov, begini. Lawan Anda ini misalnya lebih kuat dalam arti lebih master. Ya. Kalau Anda hanya butuh remis, ini paling gampang jawabnya. Adu menteri. Jadi jawabnya adalah menteri 2. Jadi menteri 2 jawabnya adu menteri, dipaksa si hitamnya jalan caturnya menteri 7. Nah, pada waktu ada kejuaraan SEA Games, saya bawa tim Indonesia melawan Vietnam, ada lawan Grandmaster. Padahal pemain kita ini baru FIDE Master, ini udah Grandmaster. Saya kasih ajaran begini, 2 kali main menang, satu remis, satu lagi menang. Ya, kenapa demikian? Menterinya langsung diadu. Ya. Nah, ini dia. Ya. Jadi kalau Anda seorang pemain catur putih, supaya tidak kalah, ya minimal remis lah ya, lawan yang kuat, jawabnya menteri 2. Jadi dilanjutkan dengan D3 adu menteri. Jadi kuda F6, balik kudanya, nah sekarang bisa langsung menteri dimakan, atau gajah G5. Paling bagus adalah gajah G5.
Ya. Tapi kalau hanya untuk cari remis, langsung aja menteri kali E7. Ya. Nah, biasanya di sini tetap di jalan caturnya menteri kali menteri, kali E2, menteri kali menteri E2, gajah kali menteri. Gajah kali menteri. Nah, ini yang paling gampang aja main caturnya. Atau tadi varian tadi, yang paling banyak dilakukannya gajahnya pantek dulu, dipaksa gajah. Jadi ini varian paling simpel, pragmatis, bagaimana seorang pemain putih untuk meladeni lagi lawan. Ya, dilanjutkan nantinya dengan rokade panjang untuk putih. Ya, jadi pada waktu langkah ketiga ini, jawabnya adalah menteri 7, dia gajah G5. Ya, gajah G5. Nah, dia gajah G5. Ya, nanti dengan kuda C3, lalu rokade panjang. Ya, mainnya di tengah. Ya, main di tengah. Baik, ini yang paling pragmatis sekali. Ini kayak modelnya sistem Prancis. Jadi adu-aduan semua daripada Petrov. Ya, kalau Anda hanya butuh remis pemain putih. Baik, ya, tadi varian yang pertama kuda F6 makan, kuda kali E5 D6. Ya, jalannya D6. Ini yang benar. Ya. Nah, sekarang nanti ada lagi suatu pembukaan repertuar ada suatu hal yang agak liar mencaturnya korban. Kuda kali F7 dengan serangan diharapkan rajanya lawan jalan-jalan ya. Jadi tukar dua bidak ya. Jadi hampir para juara dunia mencoba daripada langkah ini. Tapi tidak ada yang pernah memenangkan untuk putih, hanya remis. Lagi itu Kramnik melawan Topalov. Selanjutnya dari mulai Carlsen, kemudian ada Topalov, kemudian lain-lain. Eksperimen ini tidak pernah berhasil. Ya, ini eksperimen langkahnya. Raja ke F7. Ya. Nah, ini dia salah satunya varian daripada yang paling liar dari putih, korban kuda dengan dua bidak. Ya. Itu daripada pembukaan Petrov. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita lihat diagram utama daripada Petrov. Ya, kita lihat diagramnya dulu. Ya, kita lihat Petrov. Nah, ini diagramnya dia. Pertama yang klasik, kuda kali E5. Kita lihat variannya, ya. Kalau diancam dia balik lagi itu pertama. Yang kedua variannya standar D4. Makanya nanti ya dia jalan caturnya D4 dulu, ya standar. Yang ketiga kuda C3, ya. Jadi pembukaan 3 kuda. Ya, kalau dijawabnya hitam lagi kuda C6 jadi 4 kuda. Ya, sekarang kuda C3. Jawabnya. Kalau orang mau cari aman-aman juga, main caturnya kuda C3. Nah, sekarang gaya Guccio Piano Itali. Gajah C4. Ya. Di antara 4 bagan utama ini, ya dari 12 varian pembelaan Petrov, ya, yang paling mujarab itu adalah yang klasik kuda kali E5. Itu yang lebih banyak menjanjikan kemenangan untuk seorang pemain putih, ya. Kuda kali E5. Jadi pilihannya paling baik di antara 4 ini, yang paling dalam arti paling baik track recordnya untuk putih adalah kuda kali E5 dibanding dengan 4 varian standar, 3 kuda, dan Petrov Italian, ya, Guccio Piano. Kayak ini yang ininya. Nah, baik kita lihat daripada segi-segi perlawanannya. Jadi Petrov ini bisa beralih menjadi Prancis, ya, varian tukar. Kita lihat diagramnya. Jalannya E4, E5 dari klasik ya. E4, E5, kuda F3, kuda F6. Jadi seperti yang saya anjurkan lalu-lalu, kalau Anda lagi belajar suatu opening atau babak ending, papan caturnya itu ada digelar 2 atau 3. 5, kuda F3, kuda F6, kuda kali E5, D6, kuda balik F3, kuda kali E4. Ya. Nah, kalau jadi Prancis, dia modelnya jalan caturnya D4. D4, D5. Hitam jalan D5. Nah, jadi gini, ya. Varian Prancis gajah D3. Ya.
gajah E7 atau gajah D6, tinggal pilih ya, mana sukanya. Gajah, karena rokade. Ya, rokade lah. Ya. Prancis kan? Ya, pragmatis sekali ya. Nah, tapi dia punya dorongan untuk putih adalah di C4 ya, menekan bidak D5 C4 ya, habis ini C4. Oke, ya, C4. Nah, ini kan kayak model Prancis. Apalagi kalau dia jalan caturnya dengan C3, Prancis benar jadinya. Ini kalau yang daripada simetris main caturnya. Nah, sekarang bagaimana suatu pembukaan daripada lawan Petrov ini untuk menyerang putih? Bisa dengan gayanya, jalan caturnya, nggak main caturnya gajah D4, tapi dia jalan caturnya kuda C3 untuk rokade pendek. Dan ini yang sering dipakai, rokade panjang, yang sering dipakai oleh pemain putih, para grandmaster, para juara dunia dari mulai Anand, Karpov, dan lain-lain, Magnus termasuknya, dia akan rokade panjang dengan variannya. Kita mulai E4, E5, jadi langkah keempatnya dirubah, kuda F3, kuda F6, makan, D6, kuda F3, kuda makan. Nah, ini bukan jalan caturnya D4, tapi kuda C3. Dilanjutkan nanti kalau jadi pukulan, kuda kali kuda, makan, ya. Ini putihnya rokade panjang, ya. Jadinya jalan diteruskan, misalnya dia jalan catur gajah E7, gajah E3, bukan gajah D3, gajah E3, Kalau gajah D3 itu rokade panjang. Sekarang yang dianjurkan dalam suatu permainan teori ini adalah posisi raja putih adalah di rokade panjang, rokade pendek, hitam rokade pendek, dan putih rokade panjang. Menteri D2, ya menteri D2 jalannya, kemudian jalan hitamnya, misalnya kuda C6, rokade panjang. Ya. Anand bisa meraih juara dunianya pada waktu itu megang putih, dia memperagakan varian ini kalau orang lawan Petrov. Pada waktu semifinal dia melawan caturnya Grandmaster dari Rusia, dia pakai variannya jalan rokade panjang. Dan ini memang benar, secara track record si pemain putih dengan gaya model Bagan ini, gajah E3 menteri D2 rokade panjang, nanti nyerangnya di sayap raja, si hitam nyerangnya di sayap menteri. Ya. Jadi beda seberangan rokade, yang satu rokade panjang, satu rokade pendek. Nah, inilah kalau Anda seorang pemain putih, kalau ingin agresif mencatur oleh Petrov, usahakan rokadenya berseberangan. Putih dengan rokade panjang, hitam dengan rokade pendek. Nah, sampai duluan yang akan menyerang, ya dia akan yang menjadi kemenangan. Tapi untuk spesial putih ini, saya punya penelitiannya, bahwasanya ini track recordnya lebih banyak, putih lebih menang daripada si hitam. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan yang lainnya. E4, E5, kuda F3, kuda F6, makan, ya, makan D6. Ya, tadi ada 4 bagan yang utama, ya. Jadi Anda bisa berpikir, bisa mengambil sikap, pakai pembukaan apa variannya pada langkah keempat. Ya, langkah keempat, seorang pemain putih, apakah kuda kali E5, apakah kuda C3, apakah gajah C4. Ya, itu pilihan. Ya, baik, pegangan balik ke dua belah pihak ya adalah bagaimana secepat mungkin dengan rokade. Petrosyan ini ahlinya pemain hitam, walaupun dia bertahan, dia akan bertahan kalau main varian begini dengan jalan catur, kuda kali, dia pegang hitam ya Petrosyan ya, kuda kali E5, pada waktu itu dia menang lawan Botvinnik, D6, kuda mundur, kuda kali E4, kuda C3, Botvinnik jalan itu. Nah, tidak diladeni oleh Petrosyan, di jalan kuda F6. Karena dia tahu dia nanti kalau saya makan kuda kali C3, Petrosyan itu Botvinnik pasti akan rokade panjang. D4, ya. Dengan main jalan D5, dia tetap aja gajah E7. Gajah E7, gajah D3, rokade, hitamnya rokade, putihnya juga rokade. Nah, gajah G5, G4. Nah, ini gayanya Petrosyan, gajah G4, gajah jalan caturnya gajah G4, gajah G5. Sekarang yang jalan kan si hitam kan.
gajah G4. Ya, gajah G4, benteng E1. Nah, inilah gaya Petrosian, main caturnya selangkah-selangkah dia. Dia tidak main caturnya ke D5, dia jalan catur C6. C6, ya inilah gaya Petrosian ya. Dia senang dengan bertahan, ya kuat, kokoh, menyusun. Nanti kalau lawannya lengah, dia akan mencari counter attack. Ini kalau Petrosian sebagai pemain hitam, kalau ketemu Petrov putih tadi jalan caturnya kuda C3, dia tidak makan, dia pakai varian ini, dilanjutkan kuda B D7, benteng E8. Ya, misalnya jalan si hitam putih gajah G5 misalnya, gajah G5, lanjutkan partainya terjadi gajah C5, kuda B D7, ya kuda B D7, jalan lawan itunya, saya ingat partainya H3, gajah H4. Jangan dimakan ya, kalau gajah itu sayang dimakan kuda, kalau bidakin numpuk boleh, ini kan tidak numpuk ya. Jadi yang perlu dipelihara gajah itu jangan sampai tukar dengan kuda yang tidak numpuk ya. Yang perlu jadi sasaran utama sebagai pemain hitam, kuncinya adalah gajah putih D3 itu paling bahaya. Makanya nanti kalau terjadi pergeseran buah, gajah G6, gajah pukul aja D3. Nah, udah aman lah itu daripada serangan si putih untuk si hitam. Nah, ini partai Petrosian ya. Botvinnik megang putih, Petrosian megang hitam. Jadi jawabnya bukannya D5, dia C6 ya. Kenapa dia jawab bidaknya itu D6 tidak naik ke D5 untuk mencegah kuda ke E5. Supaya putih tidak bisa mencatur kuda ke E5 ya. Oke. Baik Saudara, itulah daripada bagan pembelaan daripada nanti contoh partai yang terjadi, ada pengorbanan kuda kali F7 dan lain-lain. Kita lihat lanjutannya ya. Inilah daripada suatu teori knowledge pembelaan Petrov ya, atau karena orang Rusia pakai varian ini ya. Jadi kalau Anda lihat di papan layar itu banyak tanda panah kan. Jadi kemungkinannya apa aja situ dia. Nah, jadi pertama kuda E5, kedua D4, ketiga kuda C4, keempat adalah gajah C4. Jadi simpel sekali ya. Pembelaan Petrov ini simpel sekali dengan 4 varian. Oke, kita lanjutkan dengan ada partai atau urusan daripada Petrov ya. Coba kita lihat sini, kita sudah persiapkan ini pada waktu varian partainya ya. Nah, Dara sudah kita bagikan kan itunya webnya bahan-bahan. Nah, kita lihat sekarang analisis dan pemahaman dari suatu pembelaan. Jadi suatu pembelaan itu ya kita harus paling kurang, saya udah katakan, kalau untuk para junior ini sampai dengan 12 angka ya. Jangan hanya cuma 5, kalau 5 itu hanya luarnya aja. Kalau 12 angka itu udah kelihatan kemana arahnya mencatur ya. Jadi ya boleh kita lihat Paskilan Karpov ya. Rajanya daripada mencaturnya pembelaan ya adalah pertama Botvinnik ya, yang kedua tuh muridnya Karpov. Karpov ini muridnya daripada Botvinnik ya. Kita lihat contohnya walaupun termis ya. Spassky juara dunia yang itu, Karpov belum juara dunia nih ya, 82. E4, E5. Kita lihat ini teori-teori yang benar ya. Kuda F3, kuda F6. Dia pakai varian pukul kuda F3, makan, menteri 2 ya. Nah, Spassky jalan langkah yang simpel yang tadi saya bilang ya. Dia hanya butuh remes, dia jalan caturnya dengan menteri 2. Mundur D3. Nah, gajah G5 kan? Gajah G5 makan, gajah E7 C4. Nah, beda dikit, biasanya secara literatur teori adalah dengan kuda C3 dengan rokade. Yang lebih aman adalah kuda C3 rokade, tapi ini jalankan di dahulu lebih agresif, biasanya kuda C3 rokade panjang. Ya. Ini ada titik kelemahannya adalah bidak di D3, tapi titik serangannya adalah menguasai D5, petak sentrum. Oke, C4, di jalan C4, H6. Ya. Jadi mencatur itu ada suatu jalan minta kepastian.
kamu jalan gajahnya itu makan apa tidak. Nah, secara teori, kalau gajah itu boleh tukar dengan kuda kalau bidaknya numpuk. Tapi kalau bidaknya tidak numpuk, jangan. Ya. Nah, sekarang balasan daripada hitam, H6, mundur, kuda C6. Cari aktif. Ya. Jadi main catur itu. Diagramnya nggak ada, Pak. Bagaimana Anda main caturnya perwiranya aktif. Ya. Bukan jawabnya kudanya D7, tapi kudanya di C6. Hendrik. Ya. Diagramnya nggak ada. Oh, dia hilang. Ya, ya. Belum jalan. Dia hilang. Kita coba lagi lihatnya. Udah ada. Oke, udah ada, ya. Jadi disinilah peletakan buah para Grandmaster. Jadi saudara sebagai pengalaman, taruhlah buah itu semua punya tujuan. Mana lebih baik, kuda B8 ke D7 atau kuda B8 ke A6 atau kuda C6. Pokok pondasinya mencatur adalah menguasai di sentrum. Jadi kalau kuda C6 menguasai kan E5 sama D4, itu lebih baik. Nah, itulah cara berpikir mencatur pada repertoire opening. Jadi letak kudanya bukan di D7, bukan di A6, tapi kuda C6. Lihat penguasannya, pertama di E5, kedua di D4. Jadi mencatur kita sentrum utama yang kita pegang. Ya, kuda C6, kuda C3. Ya, kuda C3. Jalan, jawabnya si putih, gajah keluar, ya, ancam itu yang titik lemahnya D3. Kenapa tidak di G4? Nah, yang lemahnya di D3 gara-gara langkah ke depan pembukaan awalnya C4, ya, C4 dari putih, jadi gajahnya di F5, rokade panjang lagi, ya, rokade panjang lagi, udah G5. Jadi sekarang terbalik, yang punya serangan adalah hitam, ya. Kenapa dia? Karena dia C4 jalannya. Harusnya dia dengan jalan catur tidak dengan C4. Harusnya di bawah aja. Masuk dia mencaturnya langkah gajah E3, kuda ancam. Ya. Ancam, makan. Makan lagi, coba makan lagi. Ya, F kali E3. Rook D E8. Ya. Nah, secara teoritis pada waktu ini udah dianalisa dari suatu analisis pro ini, hitam lebih baik, ya. Kenapa demikian? Ya, itu ada pilihan menggantungnya, ada dua, D3 sama E3. Itu karena kesalahan awal pembukaan dari Spassky, langkah jawabnya adalah C4. Biasanya C2 C4 tidak dijalankan. Tapi bagaimana dia caranya keluar dari zona ini itu supaya mencari minimal remis? Nah, inilah dia gayanya si Spassky, ya, mencaturnya walaupun ketekan masih bisa cari remis. Gajah D7 H4, makan lagi, tetap main caturnya. Nah, lihat, sampai sini. Jadi pada waktu habis D3 kelemahannya adalah E3. Ya, jadi kudanya loncatnya adalah di F5, ngancamnya di D3. Oleh karena itu, putih bagaimana tukar gajah kali kuda. Makanya pada waktu langkah ke-22, dari jalan caturnya gajah D3, habis ini dia mau makan, tapi dihindari. Ya, jadi dengan kuda H4. Ya, tekan terus dia, ya, di sayap rajanya Spassky kalau dimakan G2-nya jadi lemah, bisa hilang, maka ditahan. Rook E2, makan lagi. Ya, maju, ya. Tetap ini pilihannya adalah di E3. E3 jadi lemah daripada pemain putih. G4, gajah E4, maju lagi nyerang, mundur ke depan gajah D5, raja benteng G7. Nah, secara kalau hitungan plus min ini, hitam udah sedikit ada keunggulan kecil, walaupun masih susah diolahnya untuk cari kemenangan. Makan F kali G4, F kali G4. Ya. Makan dia jalan caturnya pada langkah 27. Ya, makan, tunda dulu, masuk C6, mundur jalan, lanjutkan gajah G2, makan. Ya. Tetap tuh E3 jadi ancaman. Dan sekarang ada pion double, pion ini, promosi. Nah, bisa nggak Karpov pada waktu ini melawan Spassky? Ya, E4, Rook G5, B4, A5, A3, up. Jadi sampai sini ya. Jadi kalau Anda pemain catur Petrov, ya, Anda ini harus bisa main caturnya ending. Ini masuk ending. Ya, ending benteng lama gajah plus bidak. Bagaimana meletakkan benteng, makanya paling susah dalam basic ending adalah belajar ending, bidak, dan benteng.
saya udah ngasih bahan bagaimana Anda belajar ending benteng dan ending bidak secara ahli. Dan kalau Anda ahli main benteng, ending benteng atau ending bidak, biasanya Anda bisa mencatur ending yang lainnya. Ini yang paling susah, meletakkan ending benteng. King C7, King E3, rajanya G3, ya. Karena ada bidak lolos nih dia. Apakah bisa tembus ya masuk pada G1 promosi Rook A1. Nah, pada waktu di sini ada suatu pembahasan sebelum G3, jawabnya adalah sebelum G3 ya. Jawabnya adalah benteng A8. Ya. Nah, itu analisanya dalam suatu majalah benteng A8 lebih baik untuk si hitam, lebih banyak unggulnya. Karena dia langsung menguasai di lajur A dan juga ngancam di benteng A3 lawan. Oke. Nah, ini analisanya ya. Jadi pada waktu langkah di sini si Karpov menjalankannya G3. G3 ya kan? Harusnya Rook A8 ya. Rook A1 cepat-cepat Spassky jalankan menguasai lajur A1. Rook G4. Nah, ancaman dengan kelanjutannya nanti gajah F5, Rook F1 terpaksa ya. Dipaksa lagi oleh Spassky untuk menguasai lajur F, mundur lagi raja G7. Benteng mundur, Rook A8. Nah, dia sebenarnya ini udah unggul, tapi sekarang udah bisa diadu. Inilah dia tadi kesempatan emas pada waktu langkah sebelumnya. Benteng A1. Diadu. Ya. Jadi tidak ada keunggulannya lagi, kecil keunggulannya. Makanya saya bilang kalau ending benteng ini ya kesempatan sekali itu membuat jadi hilang kalau kita tidak ambil. Nah, jadi sekarang dipaksa oleh putih benteng itu diadu. Ya. Tapi kalau diadu udah bentuk remis punya ya. Jadi kalau misalnya nih dia makan kali makan, benteng kali benteng, benteng kali benteng, benteng F7 diadu langsung benteng ke F7. Jadi kalau misalnya di sini remis punya, ya langsung dia adu. Mundur, G8, C5. Nah ini dia ya. Nah ini makanya saya bilang kalau main catur Petrov, biasanya kalau sudah adu menteri, dia akan main ending. Kenapa jalan C5 dibandingkan dengan jalan D5? Karena bidaknya ya itu semuanya di putih itu harus dibikinkan netralis daripada si hitam supaya bidak promosinya tidak maju ke depan. C5, D kali C, B kali C. Paksa dia main B6. Nah kalau di sini udah partainya udah menjurus remis, kenapa demikian semuanya diadu ya? Udah kepaksa ya gara-gara tadi kesempatan emas dilewati oleh Karpov, bentengnya harus jadi A8, tapi dia jalan catur ini. Jadi ini terjadi makan-makan, terjadilah bentuk remis. Ya, malah di sini yang remis yang menentukan sekarang adalah putih karena bidak di G3 akan hilang. Ya, ini salah satu contoh Spassky lawan Anatoly Karpov, keduanya dari Rusia, juara dunia. Dan Karpov pada waktu itu masih muda, ya dia menghilang partainya remis pada langkah ke 46. Baik saudara, itulah contoh daripada partai dengan analisa partai pragmatis adu menteri, jadi makanya remis. Maka saya bilang kalau main catur kalau dengan adu menteri, pembelaan ini bisa menahan remis kedua belah pihak. Baik, sekarang kita lihat contoh yang paling agak liar main caturnya kuda kali F7. Ya, kita lihat kuda kali F7. Nah, ini dari mulai Carlsen dan lain-lain pernah mainkan, tapi tidak pernah ada yang bisa menang. Selalu antara remis atau kalah, lebih banyak kalah. Misalnya Carlsen ya, lawannya Yu Yangyi ya dari Cina, Carlsen juara dunia nih ya. E4, E5. Jadi aneh gambitnya nih ya, Carlsen. Dulu itu ratingnya udah tinggi, 2.800 lawannya 27. E4, E5, kuda F3, kuda F6, makan, D6, kuda kali F7 ya.
Jadi dalam teori itu kalau ada kuda makan itu masih diragukan daripada bentuknya kalau Anda tidak tahu cara bagaimana meredam serangan lawan. Kita lihat contohnya bagaimana Yu Yang Yi mengalahkan Carlsen dengan partai liarnya kuda kali F7. Makan ya D4 ya. Nah, ini catatannya dia ya. Yang pertama ya, gajah putih itu yang paling bahaya. Jadi gajah itu harus diadu. Itu yang pertama ya. Jadi gajah itu nomor 1 harus dihilangkan. Ya, jadi pada waktu dia nanti masuk di gajah C4, Anda harus tukar dengan gajah di E6. Sekarang pemain hitam itu kuncinya daripada pergerakan 3 bidak di sentrum E4, D4, C4 adalah jalan caturnya dengan C5. Itulah kuncinya. Jangan pada waktu ini Anda jalan gajah E7 atau jalan caturnya kuda C6. Nah, raja Anda mati di tengah. Ya, jadi kuncinya adalah kalau kita ketemu pembelaan korban kuda kali F7, ini kuncinya C5. Ya. Jadi sentral bidaknya harus dihancurkan. Kuda C3 ya. Kuda C3 jalan caturnya. Nah, sekarang kalau ada orang yang bertanya, kalau misalnya D kali C ya. Misalnya jalan catur kuda C3 dibalikan ya. D kali C. Apa jawabnya? Kan nggak ada bisa dimakan kan? Kalau dimakan dipin kan? Jawabnya sederhana sekali, tinggal pilihannya tuh 1 gajah ke G4. Ya. Itu dia. 2 ya. Gajah E6. Nah, pilihannya itu dia yang paling mudah aja ya. Yang paling baik di antara itu atau menteri A5. Nah, yang paling terbaik adalah jalan caturnya gajah di E6, mencegah daripada gajah C4 skak putih ya. Jadi jangan dimakan ya. Oke. Sekarang ya Carlsen pilih variannya adalah jalan caturnya dia dengan kuda C3 ya. Nah, saya udah bagikan itu contoh partai kalau bagaimana kalau dimakan. Nah, jawabnya itu salah satu pilihannya. Ini makan, itu udah pasti ya. Yang tengahnya harus dihancurkan. Nah, sekarang nah, dia aja mundur, ada varian mundur ya. Maju ke depan. Ancam. Jadi skak makan ancam. Ya kan, mencatur, ancam. Nah, ada dalam teori. Nah, inilah ilmu. Nah, kan kalau saya bilang nih, kita perwira ya, adu yang paling besar. Pertama adu menteri, kedua adu benteng, ketiga adu gajah. Jadi main caturnya adu aja udah ya, baku hantamnya adu-adu perwira. Cepat adu ya. Yang paling besar yang gede. Menteri B6, menteri G3. Kuda D4. Nah, skak makan ancam, ancam kan? C2. Ya. Nah, itu dia kuncinya. Ya. Jadi kalau Anda main caturnya pembelaan Petrov ini, gajah C4 itu yang paling bahaya. Makanya diadu dengan gajah D6. Kalau itu udah hilang dari permukaan, ya Anda udah tiong-tiong nggak bakal mati. Kuat di atas ya. Coba kita lihat ya, Yu Yang Yi walaupun diserang habis-habisan oleh juara dunia Magnus, dia tetap tidak mati ya, malah habis perwira ini Magnus. Makan kuda D5 ya. Udah aman dia. Kenapa saya sebut aman ya? Karena letak lemahnya di F7 sama D7 gajahnya udah hilang. Jadi walaupun itu bidaknya menggantung kemana-mana, itu rajanya udah aman. Taruhnya di F7 atau di D7 udah aman karena udah hilang perwira gajahnya. Makan. Ya. Ancam. Nah, kan udah aman tuh kan. Karena nggak ada lagi gajah putihnya. Gajah D2. Serang. Jadi ada serang H5, menteri G6. Adu. Nah, ini sistem ilmu lama. Pokoknya ada adu ya. Kalau dia makan nanti benteng G8. Kan adu kan? Kalau misalnya dimakan ya. Nah, dia kan nggak mau makan. Kalau misalnya dimakan benteng G8. Menghindar dia gajah C3. Ya. Jalannya gajah C3. Tahan dulu sebentar. Benteng A F8. Benteng F S1. Ya. Nah, dia mau adu lagi dia ini. Habis gajah F4. Gajah E5 aman udah rajanya D7 ya, dengan satu perwira yang istilahnya udah clean, udah bersih dari serangan. Yang penting udah gajah putihnya udah hilang. Dok D1, gajah E5, paksa gajah E3, pindah ancam. Catur gitu dia ancam lagi. Nah, ke depan coba lihat sekarang, kebalik hidup sekarang. Nah, putih udah habis serangannya, jadi udah nggak ada lagi harapan di sini, tinggal kalahnya doang. Nggak ada lagi ya. Udah diancam semua mencaturnya.
Ya, kuda E3 ancam tuh. Sekali ancam banyak kan? Menteri F5 kuda makan D1. Makan lagi. Benteng kali G1. Magnus menyerah. Ya. Saya ada contoh ini partai yang dimainkan oleh para juara dunia. Udah saya kirim ada 4 di grup WA. Anda pelajari. Kuda kali F7 ini langkah suatu kayak hasil eksperimen ya. Dan itu para juara dunia uniknya sudah pernah coba ya dari mulai Kramnik, Topalov, Magnus, nggak ada yang tembus ya. Jadi tandanya kuda kali F7 itu meragukan untuk sementara. Tapi kalau Anda main catur lightning ya mengejar-ngejar lawan hitam dengan raja di tengah, main lightning yang ambil blitz ya. Ya coba-coba ya boleh-boleh aja kalau main blitz. Tapi kalau main udah rapid atau standar tidak direkomendasi kuda kali F7. Baik saudara-saudara, dua pembelaan yang sudah pelajari yang dianut oleh para pecatur Rusia, ya para juara dunianya dari mulai Botvinnik, Petrosyan, kemudian Tal, kemudian Karpov, ya itu dia pakai pembukaan pembelaan Nimzo dan Petrov. Jadi di sana diajarkan kalau pada waktu dini, ya pertama pembukaan pembelaan bagaimana dalam waktu langkah awal singkat 5-6 langkah rokade, ya satu, ya yang kedua bagaimana rajanya itu dia aman dulu, dan yang ketiga pembelaan yang selain daripada dua ini adalah tambahan dragon, ya Anda pengen lihat dragon, nah ini diajarkan di Rusia nih, ya, untuk pengalaman saudara ya. Jadi diajarkan di Rusia ini suatu pembukaan untuk seluruh pecatur dunia dari awal. E4, C5, kuda F3, D6, dragon ya. D4, lihat makan lagi, kuda F6, kuda C3. Nah ini dia G6. Ya. Jadi di sana prinsipnya mencatur bagaimana dalam waktu singkat rokade, kemudian gajahnya taruh di fianchetto. Termasuk juga dia megang putih nanti diajarkan awalnya adalah dengan fianchetto. Jalan catur misalnya putih mau rokade panjang, gajah E3, gajah G7, F3. Rokade, ya. Coba perhatikan ya. Dalam waktu awal langkah pembukaannya 7 langkah rokade, inilah diajarkannya di sana metodenya. Secepatnya rokade, ya. Jadi misalnya dilanjutkan menteri D2, udah C6. Dan ini dragon, ya. Untuk sebagai pemain hitam. Jadi ada 3 pembelaan. Kalau pakai pembelaan itu adalah dengan secepatnya rokade. Yang keempat ada lagi pembukaannya. D4. Jalan D4. Nah ini pembukaannya. Satu lagi D4 ya. Yang keempat kan D4, D5. Ya. Selain Nimzo, nah nanti kita minggu yang akan datang kita ketemu Gambit Menteri ini C4. Ya. Nah di sini dilihat karakternya. Kalau kita ini karakter si pemain hitamnya agresif, dia D kali C. Tapi kalau dia pemain caturnya positional defense, dia jalan caturnya E6. Ya. Kemudian kalau dia jalan caturnya setengah agresif, dia jalan caturnya C6. Oke. Jadi 4 pembelaan catur yang dimainkan oleh pemain Rusia. Sekarang yang utama lagi main lain kuda F3, kuda F6, D4. Ya. Kalau Anand sebagai pemain catur dari juara dunia India, dia lebih senang jalan caturnya D4 dibanding kuda kali E5. Ini mirip ya, mirip dengan mencaturnya dengan pembukaan awalnya dengan pertukaran di tengah ya. Dijawab langkahnya, pilihannya Anda tinggal pilih. Sekarang mau jalan apa ya? Mau jalan pukul atau pukul yang di E5. Yang paling baik di sini adalah pilihannya kuda kali 4. Teorinya kuda kali 4, makan lagi. Kuda kali 5. Nah, ini dia ya. Hampir mirip dengan Prancis. Ada bisa juga didorong dulu D6, kemudian baru D5. Ya. Teruskan D5. Prancis terbuka ya, varian tukar. Mudah kan variannya? Ya. Jadi jalan caturnya adalah dengan tetap yang ambil di bidak di E4.
Baik, itu dua pembelaan yang sudah ajarkan dan saudara pelajari dan pahami. Nanti kita keluarkan videonya. Ya.